Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dengan judul lagu Allah Itu Kasih. Namun selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 16 ayat 1-8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah bertanggung jawab atas urusan ini, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia mengambil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada orang yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu,
inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih padamu atas hari yang baru ini. Kami datang kembali kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan ini. Kami dapat hadir di sekolah ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai pelajar maupun pengajar. Bimbinglah para guru-guru kami, supaya pendidikan yang mereka berikan dapat menuntun kami ke jalan yang benar. Berikan juga mereka cinta dan perlindungan-Mu. Bantulah kami para siswa ya Bapa, untuk mempersiapkan diri kami menuju masa depan yang lebih baik, dan kami bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Bagi anak kami yang membawa uang sekolah, silakan langsung berhubungan dengan petugas keuangan. Dan kemudian kita masih tetap menjaga kebersihan kelas dan juga di luar kelas agar tetap membuang sampah pada tempatnya. Lagi kepada anak kami supaya kita tetap sadar dan tahu membuang sampah ke tempat sampahnya masing-masing. Jadi dalam kondisi belajar pun kami akan tetap melihat kelas yang bersih. Jika sampah sudah mulai penuh, tolong disampaikan ke tong sampah besar yang ada di luar kelas. Dan kemudian kepada anak kami, kita tetap semangat belajar demi masa depan kita untuk lebih baik. Selamat pagi, terima kasih. Oke, baik, sekali lagi selamat pagi ya. Mati nih, tempat lagi. Siapa yang bapak tahu? Iya, siapa yang bapak tahu nggak ada? Si Chris, Ika, Ika, Sebi. Berapa kita kan? 3. Tahu mereka. Tidak perlu bapak tanya ini kan? Tahu aja nanti. Pernah dipakai bapak itu kami. Ada kabar mereka? Pernah nggak ditanya mereka apanya? Kawan kalian tidak datang. Pernah ditanya gitu? Kan pilih satu kelas di sini kan? Yes. Kelas terhadap teman sebelas kali sama nggak datang di semalam? Nah gitu. Ya ada orang ditanya ya? Iya. Pernah nggak hadir di mana? Pernah. Pernah nggak ditanya kawanmu kenapa kau nggak hadir? Gimana perasaanmu? Senang. Gimana perasaanmu ditanya? Senang. Kenapa senang? Ya senang. Pak. Oke, kalau bapak kami bisa kalau senang berarti harus ada di Bapak rumah bisa saya. nggak? Ya sama halnya kalau bapak balik kan, kalau nggak ada bapak senang kan? Iya. Enggak. Jadi apa tadi? Saya bawa jadi. Alay Pak. Ya. Atau kayak kemarin, dikurangi apanya waktunya? 10 menit. Senang nggak? Ya jujur nggak apa-apa ya. Ya mungkin itulah kondisinya sekarang. Sesuai itu. Apa dia? Kalau boleh porsi belajar menjadi kurang ya kan? Tapi yakin bapak ada jadi kelas ini. Dan
dan Bapak nggak tahu, mungkin nggak suka dia porsi belajarnya kurang. Iya. Ada seperti ini. Kalau di kelas yang lain ada seperti ini keluarnya. Terus kita ada cara. Nah, itu dia. Tapi ada semacam yang mempersibukan, ada semacam kerugian yang dialami ketika ada kegiatan seperti itu lah. Baguslah yang seperti itu. Tapi yang seperti itu juga bagus juga. Tapi apa ya? Jangan terlalu dilihat bagusnya seperti itu. Ya. Harus ada apa kalian? Dan kalian datang ke sini. Satu bulan itu 24 hari lah misalkan efektif. Dalam 24 hari itu kami bayar 450 ya. 20. Apalah yang kami dapat setelah kami berikan 450. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Iya. Apa yang dapat dia sebulan ini dengan harga segitu? Iya. Ya, dan Bapak juga seperti itu. Ada kalanya berpikir gini, Bapak dapat misalnya 3 juta lah misalkan sebulan, nah, sampai di sini, ya. Nah, dapatlah misalnya 3 juta. Apa sih yang berkasih menggantikan yang 3 juta itu? Kadang Bapak berpikir gini, nggak sebanding. Artinya terlalu besar yang Bapak dapatkan dibandingkan yang Bapak berikan. Ya, ada seperti itu sedikit. Nah, tetapi ada juga seperti ini. Mungkin di wali kelas kalian nggak pernah cerita, kalau siswa-siswanya kan nggak bayar untuk sekolah, kan gaji kalian itu yang membayar pajak kan, ini punya swasta, beda dengan negeri. Kalau negeri kan gajinya dari apa? Dari pemerintah. Jadi rasa peduli terhadap siswa itu ada mungkin agak kurang. Beda lah, nggak dalam saya nggak masalah. Toh bukan mereka yang menjadi sekolah, kami beda. Ya, ketika kalian misalnya berkuranglah siswa. Nah, kan berkurang jadi pemasukan. Ya. Itulah agak sedikit bedanya swasta dengan negeri. Jadi swasta itu mau tidak mau guru itu harus apa? Harus mempertahankan apanya? Kenyamanan siswanya. Karena nanti kalau nggak nyaman kalian di tahun-tahun berikutnya adik-adik kalian nggak kalian sebelah di sini. Nah, itu dia. Jadi kalau seperti itu dia, tapi ada kemungkinan 10 tahun ke depan siswa di sini ya. Gimana dengan dunia? Tapi kalau nyaman kalian, berarti adik-adik kalian, jangan adik kalian, teman segereja kalian, teman tetangga kalian, teman sekampung kalian, itu dia, atau adik pasar kalian kalau ada kan, jadi kalian suruh ke sini, di sana aja lah, di sana ada Pak Frans, yang kali bapak itu, di sana seperti itu ya. Nah, jadi itu yang sedang dipertahankan sekolah ini, ya. Nah, kalau kalian mau membantu, caranya gini, membantu, kalian harus belajar baik. Sukses, tamat dari sini jadi orang apa? Jadi orang hebat. Udah. Kalau kalian jadi orang hebat, mungkin sekolah belajar bikin sedikit. Itu lulusan dari kelas 1 kelas 3. Nah, walaupun sebenarnya perasaan kalian bukan karena SMA itu kok saya sukses. Saya jadi seperti itu kalian. Tapi sekolah itu akan berpikir seperti itu. Misalnya lah, si Mario jadi perwira lah nanti ya, jadilah ya. Nah, perwira. Ya jadi perwira nanti. Memang sih perwira dia mungkin sedikit nggak ingat lagi sama SMA 1 kelas 3 beda. Tapi SMA 1 kelas 3 beda akan minta foto sebenarnya ditempelkan di sana gitu. Iya, dulu kan SMA 1 kelas 3 beda tahun 2024. Iya, 2024. Lulusan terbaik sana. Ya, setelah itu kan maka guru-gurunya mulailah menyombongkan diri. Saya dulu guru bahasa Indonesia sendiri. Itulah. Baru ada lagi. Saya dulu wali kelas itu sering guru curhat sama saya gitu. Nah, mulailah guru-guru mulai apa? Menyombongkan diri. Baru ada yang diam-diam. Tak pernah saya ajarin dia memang. Nah, jadi bisa melalui kalian nama sekolah bagus ditambah dengan gurunya. Jadi guru itu sebenarnya faktornya kalau ada skala 1 sampai 10, di skala 2-nya gurunya kembali ke diri masing-masing. Jadi ya. Oke, baru masuk ke sini. Pembelajaran ini. Sudah siap ya kalian belajar sekarang? Nah itu juga perlu itu. Ya. Sudah siap ya? Nah. Pernah ya guru bertanya seperti itu? Sudah siap bisa belajar? Nah gitu ya. Katanya belum siap, tapi dimulai ya, gitu dia. Belum siap tapi dimulai. Mungkin bapak juga seperti itu. Bukan kerja
90 menit guru ngomong di sini, guru menjelaskan. Ya syukur 20 menitnya masih ada yang nempel di otak itu dia. Lumayan. Nah, kan itu udah 20 menit aja yang nempel di otak. Pembelajaran hari itu bukannya dipelajari di malam hari, di besoknya tinggal, catatannya pun tinggal. Iya kan apa? Iya, tinggal catatanmu, Felix. Dan siapa yang tinggal? Enggak ada, ya? Dan beli gitu ya. Belajar sampai jam berapa waktu malam? Sampai nggak belajar, jadi kok di sini semalam gak ada jadi. Oh kan gak ada tinggi semalam ya. Padahal Bapak berpikir positif seperti ini tadi. Mungkin karena semalam belajar tinggi ya dia untuk persiapan hari ini. Lupa dia memasukkannya ke tas. Mungkin di meja belajar enggak. Iya ya. Oke lah. Jadi mau tidak mau pagi-pagi sebenarnya harus sudah siap kalian sudah. Harus. Kalau kalian bilang tadi di les 78 mungkin ada sedikit kurang siapnya. Oke bolehlah, gurunya itu kalau boleh sedikit maklum lah. Entah ada kayak dibuat setengah jam mau acara apa gitu dia, mau acara apa aja namanya, acara ramah tamah, games atau yang lain-lain, lah boleh lah. Tapi kalau udah dari saat nggak siap, gimana lagi? Les pertama udah nggak siap, padahal tadi berdua gitu kan? Yes. Duanya itu tadi kalian dengar ya, untuk kalian supaya apa? Supaya diberikan kepintaran gitu tadi, supaya siap. Ya, berikan kami apa ya? Kebiasaan itulah tadi. Intinya supaya kalian siap untuk belajar hari ini. Tapi kalau ini nggak kalian rasakan, berarti nggak tergabung duanya tadi. Oke ya, jadi untuk hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Ini jawab bilang tetap harus siap minimal di pagi itu. Jadi itu ada buat mungkin hanya bagian depanan yang nampak. Bapak mau melihat gimana sih di saat belajar, karena ketika Bapak ngomong di sini mungkin nggak pandangannya nggak kalian kan, sesekali mau pandangnya mau melihat aja dulu gimana sih, tapi jangan hanya karena itu ya, karena ada itu jadi fokus ke situ gitu ya. Ya fokusnya bukan hanya mata, pikiran juga harus fokus ke belajar. Ya yang pertama dari harus sudah siap. Ya kalau nggak siap susah dia. Bagaimana caranya supaya siap? Ya introspeksi dulu lah. Itu yang tadi lo bilang. Selama sebulan kalian di sini 24 hari dengan bayaran seperti itu, apa yang kalian dapatkan? Jadi kalian lihat nanti di akhir November ini, apa yang kalian dapatkan untuk masing-masing mata pelajarannya, termasuk mata pendidikan. Ya, oke. Jadi bukan dia. Apa pelajaran terakhir? Jadi apa? Judulnya aja. Reaksi dan dengan koefisien. Iya, iya, hubungan. Suka ya pres. UM. Berarti ada warna. Ya, coba lihat buku cetaknya halaman ya. Persamaan laju reaksi. Ya, halaman 98. Persamaan laju reaksi. Dan lihat, ya. Nah, jadi ini materinya. Kalau Bapak bilangnya, ini materi yang lebih mudah daripada materi yang kemarin. Jadi kalau kalian bilang kemarin sulit, maka ini tidak sesulit yang kemarin. Kalau kalian bilang yang kemarin mudah, maka ini lebih mudah dari yang kemarin. Itu dia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kan, nah pakai tahu aja tujuannya. Tujuannya harus bisa mengartikan atau menentukan persamaan dari reaksi dan data percobaan. Jadi konsepnya nanti ada data percobaan, lalu kita harus bisa menentukan persamaan dari reaksi. Kita lihat kan nanti tujuan itu tercapai kan, gitu ya.
Oke, Bapak mulai dari definisinya. Persamaan laju reaksi ini menyatakan ini seberapa besar pengaruh. Seberapa besar pengaruh pengaruh. Kalau Bapak buat kayak gini masih nggak lembang HP ini? Pengaruh konsentrasi awal. Awal konsentrasi zat yang akan bereaksi terhadap harga laju. Ya, kalau kemarin kan rumusnya seperti ini, bahwa laju sama dengan ini perubahan konsentrasi, ya kan? Berarti dengan perubahan waktu. Nah, kemarin kita buat di sini perubahan. Jadi kalau Bapak hilangkan dulu kata perubahan ini, seberapa besarlah pengaruhnya ini terhadap ini. Kalau Bapak buat dalam kalimat, kalau konsentrasi itu gimana hubungannya dengan laju? Itu makin besar atau makin kecil? Kalau lajunya makin besar, maka kalau konsentrasinya makin besar, berarti lajunya bagaimana? Dengan kalimat itu. Kalau kita misalkan aja lah ini, bilangan aja ini kan B. Misalkan aja lah ini, misalnya 5/2, ya kan? Bapak buat misalnya 10/2, makin besar ya kan? Dan di sini sama dengan misalnya 200/2. Kalau makin besar ini bagaimana? Ini sama dengan ini. Ya lagi kan? Ini pengaruhnya. Ini yang kita ganti. Seberapa besar pengaruhnya ini? Misalnya 5 dibagi 2. Nilai-nilainya kan? 10 dibagi 2. Bapak buat makin besar ya kan? 10 dibagi 2. Ini gimana? 200 dibagi 2. Ini bagaimana? Makin besar atau makin kecil? Besar. Besar lah. Artinya ini nilainya jadi 2,5, ini jadi 100. Ya maksudnya mau, berarti kalau makin besar ininya, iya kan? Kalau kita buat, kalau makin misalnya ke bawah ke sebelahnya ini, kalau misalnya 1/2, nah berarti kalau makin kecil ininya, nilainya juga makin kecil kan? Yes. Jadi kembali, saya kira-kira, jadi sebenarnya sudah terjawab ini. Seberapa besar pengaruh konsentrasi zat yang akan bereaksi terhadap harga laju? Berarti semakin besar konsentrasi zat yang akan bereaksi, maka semakin besar harga laju. Saya kira-kira itu nanti. Nah, untuk istilah lain dari ininya, dari pengaruh hubungannya ini, persamaan laju ini sering juga disebut dengan laju awal. Nah, pendukungnya dari kalimat atas. Kira-kira apalah pendukung kalimat atas yang menyatakan dia laju awal? Awal. Iya. Apa? Disebut dengan laju awal. Bukan laju akhir juga. Kenapa dia nggak laju akhir? Apa dia? Karena di sini, karena zat-zat yang akan Bereaksi. iya, berarti yang akan bereaksi masih awalnya kan? Bukan zat-zat yang sudah bereaksi dibilang kan? Paham ya itu? Ya, jadi disebut dengan laju awal. Ya, kenapa laju awal? Ya memang karena yang akan bereaksi yang dibahas gitu dia. Nah, jadi agak beda sedikit di sini. Kalau di sini yang berapa berubah gitu kan? Yang sudah bereaksi, berarti setelah bereaksi jadi berapa berubah? Jadi berapa berkurang? Jadi berapa bertambah? Ini nanti konsentrasi yang digunakan di sini adalah konsentrasi yang akan bereaksi. Jadi beda sedikit di sini. Bisa ya? Tapi pengaruhnya sama. Ya, disebut dengan laju awal. Nah, misalkan entah reaksi apapun itu, sini dibuat bentuk reaksi, ini apa buat A ditambah dengan B menjadi C ditambah dengan D. Koefisiennya adalah ini. Nah, kayak di pertemuan sebelumnya A, B, C, D. Ini dia. Jadi kalau ada reaksi seperti ini, jadi kita butuh zat yang akan bereaksi. Mana zat yang akan bereaksi? A, B, C atau D? A dan B. Iya, berarti kita hanya melihat konsentrasi A dan B. Maksudnya, jadi C dan D nggak usah. Iya. Jadi kita hanya butuh zat A dan B. Maka persamaan laju ini ditulis seperti ini. Persamaan laju nanti ditulis bahwa laju sama dengan ini jadi rumusan lagi K dikali dengan konsentrasi A
baru dikali dengan konsentrasi B. Nah, ini masing-masing ada pangkatnya. Pokok ini aja. Ini pangkat X, ini pangkat Y. Nah, ini persamaan lajunya. Jadi dengan kata lain, persamaan laju suatu reaksi kimia kita hanya menggunakan konsentrasi reaktan, gitu ya. Jadi hanya reaktan yang kita pakai. Jadi nanti gimana Pak kalau 3 reaktannya nggak masalah, berarti digelar gini A, B, dan C lainnya. Itu udah 3. Jadi kalau 1 Pak ya udah hanya 1 aja. Jadi fleksibel dia sesuai dengan berapa jumlah reaktannya, ya itulah di sini. Kalau 1 dia misalnya hanya seperti ini dia. Kalau misalnya A berubah menjadi B tambah C, berarti persamaan lajunya hanya ini dipakai, bisa kan? Itu dia, bisa ya? Jadi itu dia. Jadi setiap reaksi nanti persamaan lajunya digunakan hanya pada reaktan. Nah, kita buat keterangan-keterangannya. Nah, untuk P ini bisa lah, ini sama dengan laju reaksi. Kalau ini apa yang ditambah ini? Berarti ini adalah konsentrasi atau molaritas. Konsentrasi awal si A. Jadi awalnya aja konsentrasi awal si A. Berarti dengan cara yang sama ini juga konsentrasi si B, konsentrasi si B. Nah, baru keterangan tambahannya buat di bawah. Yang ini K. Nah, kalau sambil lihat tentunya boleh. K itu lihat konstanta, berarti ini bilangan. Konstanta atau tetapan laju. Ya, tetapan laju reaksi. Jadi ingat, nilai K itu selalu konstan. Selagi suhunya nggak disinggung, artinya nggak ada disinggung suhu berubah atau perubahan suhu, berarti nilai K ini selalu sama untuk reaksi ini. Mau berapa pun konsentrasi yang dimasukkan awalnya ini mau berapa, nilai K konstan, itu maksudnya. Makanya laju itu tidak dipengaruhi kira-kira. Jadi hanya ini yang lebih dominan mempengaruhi. Jadi ya, konstanta atau tetapan laju yang nilainya selalu tetap. Baru yang kedua, nilai X-nya ini. Ada X kan? X ini kalau kita buat kata-kata apanya, pangkatnya si A gitu kan? Ya, hanya kita ganti kata pangkat itu menjadi orde atau tingkat. Iya, tingkat reaksi terhadap zat A. Iya, terhadap si A. Nah, orde atau tingkat reaksi terhadap si A berarti dengan cara yang sama ini juga Y. Ini sama, ini terhadap si B. Baru tambahan lainnya ada seperti nanti X tambah Y. Nah, ini yang disebut dengan orde reaksi atau total. Jadi ya, kalau katanya orde reaksi berarti totalnya itu. Kalau katanya orde terhadap A berarti untuk masing-masing pangkat itu, pangkat zatnya. Nah, jadi hanya itu aja materinya Pak buat. Sebenarnya bisa dibuat jadi banyak, Pak buat nggak usah lagi banyak. Ini aja dulu dasarnya. Jadi Bapak masuk ke contoh ini. Sebelum ke contoh ya, prinsipnya dulu prinsip penentuan laju atau persamaan laju yaitu dengan cara membandingkan. Ini ya, membandingkan. Jadi kita pakai data percobaan. Jadi Bapak buat di sini 2 data percobaan. Ya, membandingkan 2 data percobaan dengan harapan seperti ini. Kalau adalah persamaan misalnya 2 sama dengan X tambah Y, supaya dapat X tambah Y, gimana kira-kira? Berarti harus ada satu persamaan lagi yang seperti ini. Harus ada misalnya seperti ini. 8 sama dengan 2X tambah 2Y, harus seperti itu. Supaya dapat dia. Makanya dibuat jadi 2. Karena yang kita cari ada 2. Tapi nilai X dan nilai Y gitu dia. Nah, jadi untuk menentukan persamaan laju prinsipnya, jadi harus ada 2 data yang kita bandingkan. Supaya apa? Dengan harapan nanti satunya bisa diabaikan, dieliminasi itu dia. Sama kalau persamaan 2 variabel, kalau ada X dan Y, satu lagi ada persamaan X dan Y, kita masihkan salah satu kan, supaya dapat X-nya aja. Nah, kalau sudah dapat X-nya, baru dapat Y. Itu juga dengan ini. Kita matikan salah satu, boleh Y-nya, boleh X-nya. Nah, supaya apa? Supaya mati, berarti tinggallah salah satu variabel. Baru gua di sini ada contoh. Misalnya diketahui reaksi data percobaan untuk reaksinya buat di sini P ditambah dengan I berubah menjadi produk. Jadi kita nggak peduli apa di sini kan gitu kan? P ditambah I berubah menjadi produk.
Misalnya datanya seperti ini. Nah, jadi setiap soal-soal di sini nanti ada data. Dimulai dari konsentrasi B, baru konsentrasi B, baru sini ada lagi. Ya. Nah, buat misalkan datanya sebanyak 5. Ini datanya 1, 2, 4 aja lah. Nah, sudah banyak kali. Ya, mulai dari sini. Ini misalkan 0,1, 0,1, 0,1, di sini 0,3. Coba lihat datanya ya, karena kita butuh datanya. Baru 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ini ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,2. Ya, apa satuan konsentrasi? Ingat? Ingat satuannya? 6, 12, 18, 24. Semua dari 10 sampai 3. Apa tadi satuan konsentrasi? Iya, satuan laju. Iya, satuannya laju. Iya, satuan laju melapar. 1, 1, 2, 6, 12. Nah, jadi pertanyaannya ini agak banyak dia. Sebenarnya ini bisa satu pertanyaan, tapi kita buat aja jadi uraian dia biar bisa nanti disebutkan jadi satu jawaban dia. Tentukan yang pertama adalah ini jadi sebenarnya. Tentukan yang pertama adalah orde, Bapak buat A ya. Orde terhadap, nah untuk sini orde si B. Nah, jadi satu dia. Baru yang kedua ordenya si I. Baru yang ketiga, baru ada ini. Iya, orde reaksi. Nanti kalau orde reaksi langsung kan? Ini nanti kan? Kalau reaksi berarti jumlahnya kan? Baru yang berikutnya adalah nilai konstanta K. Nah, baru yang entok nanti, misalkan nanti misalnya ini nilai laju saat. Misalkan aja Bapak buat saat konsentrasi B sama dengan konsentrasi B sama dengan 0,2, baru konsentrasi B sama dengan 0,2. Nah, ini sama-sama molar. Itu dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya satu ini itu. Oke, berarti untuk menjawab yang pertama A, ingat aja prinsipnya tadi, membandingkan dua data. Jadi kita mulai dari misalkan persamaan laju. Nah, masih ingat tadi cara membuat persamaan lajunya dari suatu reaksi. Berarti persamaan lajunya kita misalkan jadi bagaimana? Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi B dikali konsentrasi I, masing-masing pangkat. Ini pangkat X, ini pangkat Y. Nah, itulah bisa, iya kan? Nah, jadi inilah yang mau kita cari. Jadi inti dari pertanyaannya adalah tentukan persamaan lajunya. Ini tidak sebenarnya. Nah, berarti P, K, P pangkat X, P pangkat Y. Untuk yang A, berarti menentukan harga ini ya. Iya, ODP apa? X ya? Iya, X. Nah, jadi caranya seperti ini, biar mudah. Untuk mencari si X, usahakanlah si Y-nya mati. Caranya gini, carilah data si X itu kan pangkatnya si B kan? Iya kan? Carilah data si Y yang sama. Misalnya data 1 dan 2 sama enggak? Enggak, gitu ya. Data yang sama berarti data 1 dan data M. Nah, gitu dia. Nah, tadi Bapak bilang berarti X ini dari data si konsentrasi I yang sama. Data berapa tadi? Iya, data 1 dan M. Nah, ini kita pakai. Jadi kira-kira berarti nanti kalau mencari si Y kita pakai data berapa? Jadinya, berarti di B-nya nanti mencari datanya si Y berarti boleh 1, 2, boleh 1, 3, boleh 2, 3. Nah, itu dia bisa ya? Bisa kan? Sekali lagi, untuk mencari X, carilah data si Y yang sama, gitu dia. Yang sama itu 1 dan M. Oke, berarti yang kita bandingkan langsung seperti ini. Berarti P1 bandingkanlah dengan PM. Nah, sama dengan dibandingkan aja lagi. Itu dia. Dibandingkan dua data percobaan. Berarti ini kita buat ini K1, ini KM. Iya kan? Berarti di sini konsentrasi si
P yang pertama, iya kan? Baru konsentrasi sigi yang pertama, ini pangkat X, ini pangkat Y. Di sini konsentrasi B yang keempat. Di sini konsentrasi Y yang keempat, iya kan? Di sini pangkat X, pangkat Y. Bisa dulu membuat seperti ini? Kan ini bersamaan lajunya kan? Yang kita bandingkan tadi 1 dan 4. Inilah rumus P1. Inilah rumus P4, bisa kan? Nah, baru masukkanlah nilai-nilainya. P1-nya berapa? Ini, iya kan? 6. Bilangan aslinya dah dulu. 6 dikali 10 pangkat negatif per. Ini jadi 24 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, ada ketentuannya tadi, Bapak lisankan. Harga konstanta laju itu dia konstan, tetap. Nah, jadi mau berapapun konsentrasinya, itu harganya tetap bisa. Nah, berarti bisa kita coret. Nah, berarti masuklah ke P. Bisa nggak buat langsung seperti ini dia? Kalau matematisnya, jadi di sini P1 jadi gini dia. P1 per P4 ini jadi pangkat X. Bisa nggak jadi gini dia? Sama-samanya kan? Sama-sama pangkat X. Berarti kita masukkan K-nya. P1-nya berapa? 0,1 per. Iya, jadinya seperti ini dia. 0,1 per 0,2 di sini pangkat. Bisa kira-kira ini? Nah, baru siginya berapa kita buat? 0,1 per 0,1 pangkat. Nah, itulah gunanya prinsip tadi. Kalau udah satu sama, ini sama ini kan? 0,1 dibagi dengan 0,1, 1. Mau berapapun nilainya berapa? Mau misalnya di sini kan, hasilnya ini kan 1 kan? 1 pangkat Y. Jadi kalau mau berapapun Y-nya, mau 10, mau 20, mau 3, mau apa, ini nilainya pasti sama dengan 1 nanti hasilnya ini. Ini dia bisa. Kan udah mati satu variabelnya. Maka apa? Like itu dia. Bisa kan? Jadi prinsip yang harus dimatikan satu variabel. Ciri-cirinya dari kita pilihlah data yang bisa mematikan itu. Bisa ya? Jadi kalau udah sama ini boleh coret. Itu dia. Nah, karena mau 0 sekalipun Y-nya hasilnya tetap 1. Karena 1 pangkat 0 1. Itu dia. Dia bilangan ya. Mau 0,5 pun ini ya 1. Iya, itu dia. 1 per 1 pangkat 0,5 dia tetap 1. Karena angka 1 1. Gitu ya. Oke, berarti ini bisa nggak Bapak sederhanakan ini? Coret, iya kan? Ayo sederhanakan, 6 per 24 itu jadi berapa? 1 per 4. Dapat pelan 1 per 4 di sini. Ini jadi berapa? Ini pangkat X. Nah, untuk mencari X ini berarti kita samakan bilangan pokoknya gitu dia. Tapi ini 1/2, tapi ini dipangkatkan dengan 2. Gitu dia. Berarti ini sama dengan setengah pangkat X. Maka bisa kita simpulkan X sama dengan ada apa lagi yang A. Itu dia bisa. Saya kira-kira. Jadi prinsipnya tadi bandingkan dua data supaya mati gitu dia. Nah, berarti dengan cara yang sama kita tadi mau buat mencari Y, berarti gimana? Pakai mana kita buat? Pakai data mana? Iya, berarti kata-katanya kita buat sama aja ya. Berarti dari data si B yang sah. Dari data si B yang sah. Sama. Data berapa tadi? Ya, boleh kan Bapak bilang tadi? Boleh 1-2, boleh 1-3, boleh 2-3, terserah sebenarnya. Biar mudah kita buat misalnya 1-2 boleh bisa ya. Nah boleh nanti, siapa nanti boleh pakai cari 2-3 boleh. Berarti kita misalkan ini pakai 1 dan 2, 1 dan 2 bisa ya. Berarti yang kita bandingkan P1 per P2. Nah jadi ini kan awalnya kita tulis seperti ini kan. Untuk yang di sini bisa nggak langsung kita masukkan angka gitu dia. Jadi hemat di satu garis, satu langkah. Ayo, berarti angkanya kita masukkan berapa? P1 per P2 ya kan? Berarti jadi 6 kali 10 pangkat negatif 3 per. Nah ini dia. Iya, 12 kali 10 pangkat negatif 3. K-nya coret, bisa? Gak usah lagi kan? Berarti K-nya udah sampai di sini lagi kita kan? K-nya nggak perlu lagi. Masukkan data si P untuk 1 dan 2. 0,1 per 0,1 ya. Ini kan? Masukkan aja pangkat X kan berapa tadi? Pangkat 2. Nah, boleh dia. Nah, toh hasilnya 1 dikali 0,1 per. Lihat aja ya. Ini 0,1 per 0,2 pangkatkan dengan iya. Jadi Bapak bilang biar mudah untuk seterusnya. Kalau udah sama ini nggak usah dibuat nggak apa-apa.
Hasilnya 1 pangkat 2 1 itu dia ya. Nah, berarti ini dari coret dia kan? Berarti iya 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Berarti sama ini Bapak buat di sini pangkat 1 kan? Bisa kira-kira jadi Bapak buat seperti ini. Pangkat 1. Sama itu ya? Oke, berarti Bapak buat di sini maka Y sama dengan 1. Tambahlah yang B. C-nya enggak menghitung, langsung. Berarti C sama dengan iya, orde reaksi berarti sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Orde reaksi itu jumlahnya. Bisa? Oke, yang ketiga, yang D. Nah, kalau untuk mencari K, kita buat aja dulu persamaan lajunya. Berarti persamaan lajunya berarti menjadi K dikali konsentrasi P pangkat X-nya 2, baru dikali konsentrasi I pangkat Y-nya 1. Nggak usah ditulis ya. Nah, apalagi kalau 0, maka udah ditulis konsentrasinya. Nah, saran Bapak gini aja. Sebenarnya mau pakai data 1, data 2, data 3, dan data 4 samanya nanti nilainya. Saran Bapak ambillah data yang paling kecil. Misalnya Bapak buat di sini dari data 1. Harusnya sama ini pakai data 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau kita pakai data 1, masukkanlah data 1-nya. P1-nya berapa? 6 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan K, nggak tahu ya kan? Dikali konsentrasi B untuk data 1-nya. Nah, walaupun di sini 0,1 pangkat 2, di sini 0,1 pangkat 1. Walaupun di sini 6 kali 10 pangkat negatif 3 udah matematis sini. Bisa nggak Bapak buat jadi gini? K ini jadi 10 pangkat negatif 1 pangkat 2. Bisa sama itu kan? 0,1 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1 kan? Berarti di sini pangkat 2. Berarti di sini jadi 10 pangkat negatif 1 pangkat 1. Berarti ini jadi ini lagi 6 kali 10 pangkat negatif 3 K dikali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nanti bagi yang mahir matematikanya bisa diimpresi ini ya pangkatnya ini. Berarti 6 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan K dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, berarti K sama dengan 6. Nah, selesai. Itu yang D bisa kira-kira? Oke, kita tulis lagi persamaan lajunya biar makin mudah nanti untuk yang E-nya. Berarti P sama dengan K-nya udah ada 6. Baru konsentrasi P pangkat 2. Baru konsentrasi I pangkat 1. Untuk yang E, tinggal ganti nilai ini. Berapa P yang kita masukkan? 0,2. Berapa P yang kita masukkan? 0,2. Nah, itu dia. Jadi satu apa dia? Satu lalu dia berarti P sama dengan 6 kali konsentrasi B 0,2 ya. Nah, semua putih gini 0,2 pangkat 2, di sini 0,2 pangkat 1. Nah, 1 bisa ditulis. Gimana tadi membuat ini matematisnya? Ini 6 Kali 10. atau bisa kalau bisa dari sini nggak apa-apa, 0,04 kan? Jadi dengan 0,2. Nah, 2 kali 4 kali 6 48. iya kan? 2 kali 4 kali 6 gitu kan? Ah, belakangan ini. Jadi segini kan berapa? 48. 2 kali 4 kali 6 berapa? 48. 48. 0,48. 2 kali 4 kali 8. 2 kali 4 8 kali 6 gitu. 48. 4 ya 8. Iya kan? 4 lah. Berapa nolnya ini? 1 2 3. Jadi 10 pangkat negatif 3. Kalau 0, jadi negatif. Jadi tapi kalau 400 dengan 20 jadi pangkat positif dia. Berarti ini jadi 48 kali 10 pangkat negatif 3. Artinya kalau ini Bapak rasa matematisnya bisa lihat perlahan nanti. Bisa kira-kira? Sampai sini bisa? Iya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, coba dilihat dulu, baru ditulis. Gak ngerti tanya. Susah nggak? Oke, susah nggak apa-apa. Dia betul. Ini lumayan ngerti sih. Iya. Dikit. Oke. Kan nggak semua kok pakai. Sini aja. Iya, ini masih ada bagian banget nanti.
Ya kalau malu bertanya sama bapak, tanya aja di sebelahnya. Pasti yang tanya paling matematis ini kan. Atau warna. Dari kecil juga jadi. Suka adem kecil dan buat emosi. Rayel, warna. Sama Putih. 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 Hijau kan.
Iya, mandiri ya. Di sini. Di sini ada yang nggak sama datanya. Yang kejadian dua kali, juga ya.
Iya Pak. Sejak dari coba dulu, toh nyamperin bapak ini dia, dapat ini. Iya, salah dia. Kenapa Lex? Di awal ini kan mencari Y, iya ya, Y dua, Y. Artinya kalau udah dapat Y, dapat X. X-nya dulu, bisa dapat X dulu rupanya. Nanti mencari X, jadi data Y yang sama, ada rupanya data Y yang sama. Gak ada kan? Berarti kita cari pangkatnya ini kan? Ini lagi, berarti cari si Y dari data X yang sama, X sama. Kata berapa kita pakai? Kata? Kata satu dan dua. Berarti kalau dia P1 per P2, tiga P1 per P2. Berarti dia yang pertama dapat Y sebenarnya. Ayo dapat Y-nya. Nah, dapat Y-nya. Kalau nggak bisa langsung buat aja seperti ini, lambat aja dulu ya. 1 per P2 K1 panjangkan, ini K2, ini konsentrasi X yang pertama gitu ya, konsentrasi X yang kedua, Y yang pertama, Y kedua. yang kedua. Ini mas-mas pangkatkan. Bapak beda kan Bapak tadi ya? Karena kebetulan X di sini, jadi apa dia? Nah, ini nilainya. Jadi bisa coret. Coret. Nah.
Rena, Rena, yang apa nih berat? Biasanya kode itu paling tinggi bulan kali kalau ada dapat 4. Nah, jadi bisa jangka dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang minus, nah. Berarti tetap. Bisa Pak. Ini semua
kan? Nanti dapat ini bisa dicoret di sebelah ini sampai ini kan? Bisa nggak? Jadi setengah sama dengan ini setengah pangkat Y, berarti Y sama dengan 1. Nah, mencari B kebetulan data si X nya gak ada yang sama kan, yang mencari si X itu kan data Y nya gak ada yang sama kan. Nah, gunakanlah data lain selain 1 dan 2. Maksudnya bolehnya satunya tapi jangan 2 pasangannya, boleh 2 tapi jangan 1 pasangannya, gitu maksudnya. Janganlah data yang sama digunakan 2 kali. Nah, berarti misalnya sini buat X dari data berapa, misalnya 2 dan 3, atau boleh data 1 dan 3. Buatlah misalnya 2 dan 3, berarti rumusnya P2 per P3. Masukkan nilainya P2 nya apa? 2 kali 10 pangkat minus 3 per 8 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau saya lagi dapat buat K nya, bisa kan? Masukkanlah X nya yang kedua dengan X nya yang ketiga, 0,01 per 0,2 pangkat X. Nah, baru 0,02 per 0,08 ya. 4. Nah, ini 4 pangkat Y nya udah ada, masukkanlah nilai Y ini 1. Jadi ya, dapat ini berarti kita masukkan Y nya 1. Nah, ini kita coret boleh, ini coret, ini coret. Tinggallah 2/8 itu sama dengan 1/4. Sama dengan ini setengah ini kan? Setengah pangkat X. Ini 2/4 ini kan sama dengan setengahnya itu. Iya kan? Sama enggak? 2/4 setengah. Kalau 1 biasanya enggak usah ditulis. Nanti terbiasa kayak ditulis satunya bisa ya. Kalau 1 enggak usah ditulis. Berarti 1/4 ini bisa enggak bawa di sini? Kalau pindahkan setengahnya ke sana, 1/4 per, ya kan? Jadi 1/2 sama dengan ini setengah pangkat X. Kalau matematis ini, kalau pernah ingat, kalau dibagi jadi kali, jadi 3. 1/4 dikali dengan 2/1 sama dengan setengah pangkat X, ya kan? 2/4 sama dengan setengah, tapi setengah sama dengan setengah pangkat. Harus ada lah, jangan hilang X ini, jangan hilang, nanti apa yang pun cari. Jangan setengah sama dengan setengah, apa yang pun cari. Setengah sama dengan setengah pangkat X, gitu ya. Sehingga kalau kita buat ini sama dengan 1, berarti X sama dengan 1. X nya 1, Y nya 1, gitu ya. Maka ordernya sama dengan 2. Ordernya 2, gitu ya. Nah, yang penting dapat 1 dia, variabelnya bisa dicari. Memang lebih mudah dia kalau yang sama. Berarti order totalnya 2. Baru untuk C-nya, samanya dia. Untuk D-nya, dia D-nya sama juga ya. Iya, rumus laju reaksi. Nah, rumus laju reaksi itu disarankan sampai sini lah dia, sampai ada nilai K-nya itu dia. Ada rumusnya. Jadi nanti setelah ada nilai K-nya ini, kita tinggal bisa melanjutkan ke berikutnya, tinggal mengganti berapa P, berapa Q gitu dia nanti. Nanti untuk yang ini nanti yang E-nya berarti B sama dengan berapa K-nya? Pangkat X, konsentrasi pangkat 1, konsentrasi Y pangkat 1 gitu ya. Nah, yang berapa? 4. Ya, berarti K-nya udah dapat. K-nya suka-suka dia. Mau data berapa mungkin pakai suka-suka. Jadi gini, berarti persamaan lanjutnya jadi seperti ini kan? B sama dengan K dikali konsentrasi X, konsentrasi Y. Nah, nggak usah lagi dituliskan, sama-sama pangkat 1. Baru untuk mencari K, ini gunakan dari data bebas nih. Misalkan data 1. Nah, kalau data 1, masukkanlah data 1-nya. Dapat nanti nilai K-nya itu. K dari data 1, berarti B1-nya berapa? Itu tadi kan harus dilihat. Berarti 1 kali 10 pangkat X3, K-nya belum. Nah, konsentrasi X di data 1 sama dengan 0,01. Baru di sini 0,01. Masa nggak dapat ini? Berarti maupun seperti ini, 10 pangkat minus 3 sama dengan K. Ini 10 pangkat minus 2 deh ya. Ini 10 pangkat minus 2. Nah, berapa K-nya? Seperti ini. Berapa? Oh, pelan-pelan boleh. Minus 3 sama dengan K dikali 10 pangkat minus 4. K-nya berapa? Ayo. 1.
Atau kita tambah, lihat, berarti 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat negatif 4. Berapa kali? 10 pangkat 7. Tadi matematikanya tidak. 10 sama dengan K. Hilang. Bingung, nggak apa-apa. Kita terlambat dia ya. Bapak buat sini 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat negatif 1. Sama ini kan? Sama nggak? Sama. Ya, korek lah ini. Nah, berarti jadi 1 per 10 pangkat negatif 1 sama dengan K. Naik ke atas. Nah, ini dia. Jadi 10 pangkat 1 sama dengan K. Itu dia. Ya. Kalau pangkat negatif, yang Bapak ingat apa disebut matematik naikkan jadi positif, dikali 10. Sehingga ya persamaan laju menjadi B sama dengan 10 kali konsentrasi X kali konsentrasi Y. Untuk pertanyaan terakhir tinggal ganti ini, berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah itu dia. Ya jadi 8, benar 8X itu dia. Yang itu juga, yang E, gitu ya, yang E. Laju reaksi, konsentrasi. Misalnya kalau kita buat dari sini boleh. Buatlah data satunya itu menjadi 8 kali. Berarti jadi dari 0,08. Atau data 2-nya buat jadi 8 kali. Sama nanti hasilnya itu. Boleh dibuat, dicoba. Nah, satu orang menggunakan data 1, satu orang menggunakan data 2, satu orang menggunakan sama nanti hasilnya B-nya. Berarti jadi berapa kali tadi konsentrasi X dan Y dibuat 8 kali. Berarti kalau data satunya kita pakai jadi 0,08, 0,08. Nah itu dia. Jadi berapa lah B-nya? Kalau data 2-nya kita pakai 0,08 sama 0,16. Nah, itu dia. Kalau data 3-nya jadi 0,16 dengan 0,32.
1. Jadi B sama dengan 10 kali 0,08 lain ya. Kali 0,08. Ini nilai matematikanya ini sebenarnya kan. 10. Nah ini dia, Bapak. Ini 8 kali 10 pangkat minus 2. Bukan jadi 1 dari 10 pangkat negatif 8. Ya, 8 kali 10 pangkat negatif 2, 8 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini yang Bapak tahu, gitu ya. Jadi 64 lain ya. 640 ya. 64 kali 10. 640 kali 10 pangkat negatif 4. Ya. Kalau silahnya kalau seperti ini bisa 0,084 atau gini juga aja lah buat nggak apa-apa. Nanti susah kalian buat dia di desimalnya ya. Matikan aja nolnya 1 ini minusnya 1 ya. Mati B sama dengan 64 kali 10 pangkat negatif 3. Ya berarti bisa kita simpulkan, berarti kalau dinaikkan 8 kali, berarti lajunya jadi 64. Berarti sama lagi dengan 64 kali laju di yang pertama. 64 kali laju pertama lagi ya, karena laju pertamanya 10 pangkat negatif 3. Berarti dengan bisa diubah konsentrasinya menjadi 8 kali yang lebih besar lagi ya, bisa pengaruhnya 64 kali dari B1-nya. Coba dari data 2, berapa kali nanti hasilnya? Coba ya, kita coba dari data 2 ini menghapus. Ya, misalkan dari data 2 coba ya. Sama nggak dia 64 kali juga? Dari data 2 berarti T-nya nggak tahu ya, sama dengan K-nya 10. Data 2-nya jadi berapa kita pakai? Kalau dibuat menjadi 8 kali 0,08 baru kali 0,16 gitu ya. Nah, gimana bentuknya ini? Apaan kali? Nah, ini dia. 10. Oh, ya begitu aja ya. 8 kali 10 pangkat negatif 2. 16 kali 16 10 pangkat minus 2. Iya. 8 kali 16 berapa itu? 100. Tadi sama dengan 10 dikali 128 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti berapa ini? 128 kali 10 pangkat negatif 3. Lihat tadi P2 berapa P2-nya? P2-nya berapa? P2-nya ikuti tabelnya. Nah, 2 kali 10 pangkat minus 3 sebelumnya ketika dibuat menjadi 8 kali, jadi berapa kali lagi? Jadi lihat, awalnya 2 kali 10 pangkat negatif 3, diubahlah konsentrasinya menjadi 128 kan? Ini kan? Tahu 64 kali juga itu kan? 64 kali yang berikutnya itu. Oh iya. Bisa, kan sama dia. Hanya bilang sama dia. Jadi ketika diubah konsentrasinya itu berapa kali? Sama yang di data 1 data 2 data 3. 64 kali juga itu. Awalnya 2 kali 10 pangkat 3 kecepatannya. Diubah menjadi 8 kali konsentrasinya. Jadi segini lah. Berarti jadi makin cepat 64 kali. Ini juga cepat 64 kali. Ya wajar lah kalau diperbesar konsentrasi, makin cepat lah hasilnya. Bisa kira-kira? Bisa ya? Jadi yang Bapak harapkan tadi tujuan pembelajarannya minimal tadi menentukan, bolehlah dulu kalau bagian entok-entoknya bolehlah dulu lama, tapi kalau bagian kode-nya, bagian K-nya harus bisa lah ya, bisa ya. Kode dan K. Oke, mungkin bagian E-nya, mungkin bagian yang sulit. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita lagi. Oke, biar ada apanya, latihannya, latihan di rumahnya. Cobalah ini, kita ambil yang biar berganda aja. Yang halaman 44 ya, halaman 44 nomor 34 Sarsoa. 34 ya. Oke, itu berikutnya dipelajari lagi ya. Ya, selamat pagi. Perhatikan dulu, bersihkan